rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedungadem, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedungadem, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kedungadem. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Ibu Eti Penny Sri Nurhayati MPD. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, teman-teman sekalian, kali ini adalah acaranya Bu Santi. Pada saat ini adalah Bu Santi ingin mengimbaskan apa yang diterima pada 3 minggu yang lalu, kegiatan gabungan lagi selama 3 minggu dalam PKG PJOK yang diselenggarakan oleh M4TK ya Mbak? Ya. PPGB Jawa Timur. Jadi semoga pada saat ini yang akan mengimbaskan yaitu sebagai upaya tindak lanjut RTA dari pelaksanaan PKG PJOK yang kemarin. Semoga apa yang akan disampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan pada saat ini beliaunya nanti akan berbagi praktik baik ya, apa yang didapatkan dan ditularkan kepada panjenengan semuanya. Ya, jadi ini terutama khususnya adalah guru PJOK. Semoga apa yang disampaikan ini akan membara atau membawa manfaat dan memperoleh pemahaman yang lebih tentang khususnya tentang futsal ya, menggunakan sport education model yaitu SPM. Itu kita belum tahu seperti apa ini, mungkin ini sebuah pendekatan metode atau apa namanya, nanti kita saksikan semuanya pemaparannya dan kita ambil manfaatnya ya. Untuk Bu Santi, semoga ini terus membuat panjenengan itu semakin berkembang dan bisa diaplikasikan di sekolah, aplikasikan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Eti. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan yang akan dilakukan oleh Ibu Sri Susanti. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kedungadem yang akan diwakili oleh Ibu Eti, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta kaum karyawan. Tugas dari PKG PJOK yang sudah 2,5 bulan saya lakukan, dan ini dimintai untuk melakukan rencana tindak lanjut atau RTL dengan model pembelajarannya adalah Sport Education Model atau SEN, yaitu tentang judulnya futsal tendang-tendang seru. Untuk latar belakangnya, Sport Education Model atau SEN merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi peserta didik, karena Sport Education Model menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Peserta didik dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di
dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Untuk selanjutnya, dengan SEM atau Sport Education Model, konsep suara atau voice, peserta didik akan sangat nampak ketika mereka diberikan kesempatan untuk membuat kriteria pertandingan futsal dan menentukan aturan dalam perlombaan. Sedangkan untuk pilihan atau choice, peserta didik juga diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam pertandingan futsal yang akan dilombakan, dan serta kepemilikan atau ownership, yaitu peserta didik dilibatkan untuk mengatur ruang perlombaan mereka sendiri. SEM yang akan dilaksanakan ini adalah pertandingan futsal dengan tema futsal tendang-tendang seru yang diikuti oleh kelas 7, 8, dan 9, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK ke depannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, yaitu dengan harapan program ini untuk menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama peserta didik. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta peserta didik yang aktif dalam bidang olahraga. Sedangkan untuk aset fisik sekolah, di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Sedangkan untuk aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakannya proyek ini. Dengan demikian, harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar peserta didik di SMPN Negeri 1 Kedoadem untuk dapat memahami serta menerapkan tahap-tahap pengelolaan sampai dengan pelaksanaan pertandingan dengan memegang teguh rasa solidaritas, kerjasama, serta sportivitas antar peserta didik. Untuk yang selanjutnya, tadi ada tujuan program. Yang pertama, meningkatkan keterampilan olahraga, yaitu futsal. Yang kedua, memupuk kerja sama tim. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, membangun kemandirian dan kepemimpinan. Untuk capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yaitu meningkatkan keterampilan olahraga, peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan teknik dasar futsal, peserta didik menguasai strategi dasar dan aturan permainan. Sedangkan untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah pelatihan dasar, di mana mengadakan sesi latihan rutin yang fokus pada teknik dasar seperti mengumpan, menggiring, menembak, menyundul, dan menendang bola. Simulasi permainan, melaksanakan pertandingan persahabatan antar siswa untuk mempraktikkan strategi dan aturan permainan. Untuk pendampingan, guru memberikan bimbingan dan umpan balik selama sesi latihan. Sedangkan untuk hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan dalam bermain futsal, yaitu tema futsal tendang-tendang seru. Peserta didik mampu bermain dengan memahami dan menerapkan strategi permainan. Untuk yang kedua, memupuk kerjasama tim. Capaiannya atau tujuannya adalah peserta didik mampu bekerja sama dalam tim secara efektif. Peserta didik memahami pentingnya komunikasi dan peran masing-masing dalam tim. Untuk langkah-langkah, yaitu latihan tim, itu adalah mengadakan kegiatan yang memerlukan kerjasama tim seperti relay dan permainan koordinatif.
refleksi dan diskusi, yaitu sesi diskusi setelah latihan untuk membahas tantangan dan kesuksesan dalam bekerja sama. Sedangkan untuk penilaian tim, memberikan penilaian berbasis tim untuk mendorong kerjasama. Hasil yang diharapkan, peserta didik lebih kompak dan saling mendukung dalam tim, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi di antara peserta didik lain. Masih capaian dan langkah-langkahnya, yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk capaian maupun tujuannya, yaitu peserta didik mampu menghasilkan ide dan strategi baru dalam permainan, tentunya yaitu futsal tadi ya. Yang selanjutnya adalah peserta didik menunjukkan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Langkah-langkah yaitu brainstorming, sesi khusus untuk siswa mengembangkan strategi permainan yang kreatif. Eksperimen strategi, yaitu mencoba strategi baru dalam pertandingan persahabatan. Membahas kasus, yaitu dengan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya dengan solusi inovatif. Hasil yang diharapkan, peserta didik lebih kreatif dan menyusun strategi permainan. Peserta didik lebih percaya diri dalam mencoba hal-hal yang baru. Dan untuk yang keempat, membangun kemandirian dan kepemimpinan. Tujuannya yaitu peserta didik mampu mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas tugas mereka. Peserta didik menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Langkah-langkahnya, penugasan peran, yaitu memberikan peran atau kepemimpinan pada siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk pelatihan kepemimpinan, mengadakan pelatihan khusus untuk siswa yang berperan sebagai pemimpin. Sedangkan untuk evaluasi peran, memberikan umpan balik konstruktif tentang kinerja kepemimpinan mereka. Hasil yang diharapkan, peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan, meningkatkan kemampuan siswa dalam memimpin dan menginspirasi orang lain. Saya lanjut di Bapak Ibu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah co-kurikuler, yaitu pembelajaran di luar kurikuler ya. Yang kedua, seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 di SMP Negeri 1 Kedongadem. Lini masanya, yang pertama perencanaan awal, yaitu perkiraan Agustus 2024. Koordinasi dengan kepala sekolah juga Agustus 2024. Pematangan hasil perencanaan kolaborasi dengan rekan sejawat Agustus sampai dengan Desember 2024. Pematangan hasil perencanaan Agustus sampai September 2024. Sosialisasi ke peserta didik, yaitu pada Oktober sampai November 2024. Sedangkan untuk pelaksanaannya November sampai Desember 2024. Sedangkan untuk tahap evaluasinya bulan Desember 2024. Yang keempat, penanggung jawab kegiatan yaitu kepala sekolah. Yang kelima, koordinator proyek guru PJOK. Yang keenam, anggota komunitas belajar atau belajar sekolah atau KBS. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Kepala sekolah yang mendukung, guru rekan sejawat yang mendukung, dan peserta didik yang aktif dan semangat olahraga, serta orang tua yang mendukung penuh program sekolah. Untuk aset fisik, halaman sekolah yang luas dan beberapa alat olahraga yang bisa digunakan.
aset agama dan budaya, pembiasaan ngaji bersama di lapangan dan sholat zuhur berjamaah untuk membentuk karakter siswa di SMP 1 Kedungadem. Untuk aset finansialnya yaitu dana BPSP sebagai penunjang kegiatan yang positif. Untuk tahap rencana dan evaluasi, yang pertama meminta umpan balik pada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik dan orang tua mengenai program yang sudah dilakukan. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua mengenai proses program Sport Education Model atau temanya adalah futsal tendang seru, tentang hambatan-hambatan dan segala sesuatu yang timbul dari kegiatan ini. Melakukan refleksi program Sport Education Model dengan tema futsal tendang seru secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan yang menggunakan kegiatan program ini. Yang terakhir ini kemungkinan tantangannya adalah dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal. Manajemen tim, yaitu kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian ataupun konflik antar pemain. Sedangkan untuk evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Yang selanjutnya adalah ketersediaan dana. Sedangkan untuk solusinya, yang pertama adalah kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur. Selanjutnya adalah komunikasi yang terbuka dan segera menyelesaikan konflik. Memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Dan yang terakhir, mencari sponsorship dan bantuan orang tua. Demikian Bapak Ibu paparan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada saran atau masukan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Mohon untuk saran dan pendapatnya. Monggo ada pertanyaan atau saran? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dulu. Untuk tadi kan judulnya futsal tendang seru ya. Menurut Bu Santi, apa yang menarik dari SEM ini, dari futsal tendang seru? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab ya. Untuk model pembelajaran Sport Education Model ini, peserta didik dituntut untuk bermain peran ya. Ada yang berperan sebagai panitia, ada yang berperan sebagai pelatih maupun wasit, dan juga ada yang berperan sebagai pemain futsal. Jadi anak-anak itu dituntut untuk bisa menjadi ketua pembina kegiatan ya, penyelenggara kegiatan, bisa mandiri gitu ya. Demikian jawaban saya, Mas. Ada yang lain saran atau masukannya lagi? Ya, saran Bu Santi ya. Saya mendengar dari pemaparan yang disampaikan Bu Santi sangat menarik sekali. Otomatis ini adalah sama dengan melakukan kegiatan proyek. Jadi mulai awal dan sampai akhir itu adalah siswa sendiri yang menentukan proyeknya apa, menjadi penyelenggaranya, yang merumuskan itu apa sendiri. Dia ingin menentukan perannya dalam kegiatan itu sebagai apa juga dia sendiri. Ini berarti sesuai dengan apa yang tadi menggunakan kata ada didengarkan voice-nya, choice-nya, kemudian owner dari memiliki. Dia yang memiliki penyelenggaraan kompetisi ini. Alangkah baiknya ini Bu Santi, mungkin nanti habis ini kan setelah penyelenggaraan
Sematan ya ada kelas meeting ya, mungkin jenengan bisa karena ada pertandingan kelas katanya 7, 8, 9 itu bisa dilaksanakan. Jadi berikan kebebasan pada anak-anak kita itu untuk merumuskan sendiri kompetisinya itu apa, itu mungkin lebih baik. Jadi tidak hanya Bu Santi mendapatkan teorinya di sana, tetapi sekaligus bisa dipraktekkan ke anak-anak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup sampai sini aja ya Bapak Ibu. Cukup ya? Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Ya, silakan dan cakep nanti. Umur kakek sudah tua, tapi masih cari kekasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.